Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koneksi antar materi modul 3.2 Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya oleh Kina Utari Elgani, CGP Angkatan 11 kelas 288A dari Kabupaten Probolinggo. Berikut adalah tujuan pembelajaran khusus, yaitu CGP mampu menghubungkan materi modul ini dengan modul-modul yang didapatkan sebelumnya. Dengan petunjuk penugasan, pada sesi pembelajaran kali ini, Bapak Ibu CGP membuat kesimpulan dan mengoneksikan materi yang ada di dalam modul ini dengan materi lainnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Guru merupakan pemimpin pembelajaran yang harus mampu untuk memanfaatkan segala sumber daya yang ada di sekolah dan di lingkungan sekitar untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Untuk dapat mengelola sumber daya yang ada di sekolah, guru harus memiliki pola pikir ABCD, Asset Based Community Development, yaitu pengembangan komunitas berbasis aset. Implementasinya di kelas, yang pertama adalah memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal, mendorong kreativitas murid dalam pembelajaran, mengoptimalkan kas kelas untuk menciptakan ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan. Di sekolah, memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah secara optimal, berkolaborasi dengan semua komponen sekolah untuk mencapai visi sekolah, mengoptimalkan sumber daya finansial untuk menunjang setiap kegiatan. Implementasi di masyarakat, bekerja sama dengan masyarakat di sekitar untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid, serta bekerja sama dengan instansi pemerintah di sekitar sekolah untuk mendukung program sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pengelolaan sumber daya harus bermuara pada murid, artinya seluruh usaha dan mengelola sumber daya yang ada di sekolah harus bertujuan untuk membantu proses pembelajaran murid semaksimal mungkin, baik untuk kegiatan intrakurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler. Ada 7 modal aset yang bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran menjadi berkualitas, yakni modal manusia, sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Contoh pengelolaan sumber daya yang membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Modal manusia. Guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Guru merancang pembelajaran yang bermakna, membimbing murid dalam pelaksanaan pembelajaran, sedangkan murid berperan dalam mengikuti pembelajaran dengan antusias dan penuh semangat. Modal fisik, yaitu ruang kelas yang nyaman dan menyenangkan, dapat menarik minat murid dalam belajar. Ruang laboratorium IPA dan komputer serta perpustakaan yang dimiliki sekolah sangat bermanfaat dalam menyediakan perangkat dan sumber belajar yang bermakna dan berkualitas. Pada modal lingkungan, dalam pembelajaran IPA, lingkungan sekolah dan sekitarnya sangat memegang peran penting. Misalnya, pada pembelajaran ekosistem, kami memanfaatkan taman, kolam, dan sawah di sekitar sekolah untuk melakukan pengamatan. Dan pada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, kami memanfaatkan kebun sekolah untuk praktik menanam. Sedangkan model sosial, yaitu pergaulan yang sehat antara sesama murid, antara murid dan guru, merupakan modal sosial yang sangat penting bagi terlaksananya pembelajaran yang berkualitas. Norma dan aturan yang jelas seperti tata tertib sekolah serta keyakinan kelas membantu terbentuknya budaya positif di sekolah sehingga dapat tercipta pembelajaran yang berkualitas. Pada modal finansial,
pemanfaatan dana BOS untuk pembelanja alat dan bahan praktikum, fotokopi LKPD, sarana pembelajaran lainnya. Sedangkan kas kelas dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kelas yang nyaman dan menyenangkan. Modal politik, hubungan baik dengan instansi-instansi di sekitar sekolah, serta kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dan pusat memberikan pengaruh yang besar dalam menciptakan pembelajaran yang berkualitas. Modal agama dan budaya, murid yang religius dan berbudaya karena adanya pengaruh agama dan budaya yang baik dari lingkungan membuat suasana sekolah menjadi aman dan nyaman untuk belajar. Keterkaitan modul 3.2 dengan paket modul 1. Pada modul 1.1, Filosofi Ki Hajar Dewantara, pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset akan mendukung tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Pemimpin dalam pengelolaan sumber daya akan mendukung nilai dan peran guru, khususnya peran guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada modul 1.3, visi guru penggerak. Modul 3.2 ini membekali guru untuk menjadi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset, guna mencapai visi yang berpihak pada murid. Dengan modul 1.4 yaitu budaya positif. Pengelolaan sumber daya yang efektif dapat membangun budaya positif di sekolah di mana semua pihak merasa dihargai dan diberdayakan. Keterkaitan modul 3.2 dengan paket modul 2. 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis aset akan membekali guru dalam mengidentifikasi aset-aset di sekitarnya dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2, guru sebagai pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus berada dalam kesadaran penuh dan menggunakan kompetensi sosial emosionalnya dalam memanfaatkan semua aset. Dengan modul 2.3, kucing untuk supervisi akademik. Modal manusia yang dimiliki sekolah salah satunya adalah guru. Dengan pendekatan kucing untuk supervisi akademik dapat meningkatkan kompetensi guru yang berarti juga meningkatkan aset sekolah. Keterkaitan modul 3.2 dengan modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Dengan memahami prinsip pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan, maka seorang pendidik bisa mengambil keputusan yang tepat dan berdasarkan asas manfaat, sehingga mampu mengelola seluruh aset secara maksimal yang ada di sekolah, yang pada akhirnya tercipta ekosistem pendidikan yang kondusif, adaptif, kompetitif, kolaboratif, dan konstruktif. Pengambilan keputusan dalam mengelola aset harus berdasarkan pada 3 prinsip dasar pengambilan keputusan, yaitu berpihak pada murid, bertanggung jawab, dan nilai-nilai kebajikan. Sebelum dan sesudah belajar modul 3.2. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, saya cenderung berpikir bahwa aset dan sumber daya hanya pada sarana dan prasarana serta dana BOS saja dan bukan tugas dan wewenang saya untuk mengelolanya. Namun, setelah mempelajari modul 3.2 ini, sudut pandang saya tentang aset dan modul sekolah berubah. Saya memahami adanya 7 modal utama yang dimiliki sekolah yang dapat dikelola dengan pendekatan pengembangan berbasis aset untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pemikiran yang berubah setelah mempelajari modul 3.2. Yang pertama, dalam pengelolaan sumber daya sebaiknya menggunakan pendekatan berbasis aset, bukan berbasis masalah, sehingga selalu berpikiran positif dan optimis. Guru sebagai pemimpin pembelajaran sekaligus pemimpin dalam pengelolaan sumber daya.
Semua komponen di sekolah merupakan aset atau modal dalam mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.